Halo Kesatria Petir. Nah, kali ini kita bakal wawancara dengan penerima beasiswa Aperti BUMN 2020. Nah, halo Syakira. Halo Kak. Nah, perkenalan dulu ya. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Syakira Putri. Aku akrab disapa sebagai Syakira. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi PLN dan aku alhamdulillah mendapatkan jalur beasiswa Aperti dari Institut Teknologi PLN. Oke, mantap sekali. Nah, Syakira pernah daftar beasiswa lain nggak, Syakira, selain beasiswa Aperti ini? Jujur sebenarnya Syakira sendiri belum begitu banyak pengalaman ya Kak. Cuman hanya saja beasiswa sebelumnya yang pernah Syakira terima itu ada beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika ketika Syakira masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Mantep banget, ya ampun. Nah, kan Syakira nih penerima beasiswa Aperti nih. Apa aja sih syarat yang ada di beasiswa Aperti ini? Oke, jadi teman-teman untuk beasiswa Aperti itu sendiri sebenarnya persyaratan dan ketentuan itu akan ada sedikit perbedaan ya dari masing-masing kampus. Sebagaimana kita ketahui bahwa beasiswa Aperti itu ada pada 8 kampus di bawah naungan Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah ITPLN. Nah, untuk di ITPLN sendiri tahapan seleksi yang akan kita lewati untuk beasiswa Aperti akan ada 2 tahapan. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi berkas dan yang kedua ada seleksi wawancara. Untuk tahapan seleksi administrasi berkas, nanti kita akan menginput beberapa berkas yang diminta yang kemudian akan diseleksi untuk bisa lanjut ke tahapan seleksi wawancara. Adapun berkas-berkasnya waktu itu saya input adalah seperti scan KTP, scan akte kelahiran, scan kartu keluarga, kemudian ada scan raport, ada scan surat kelulusan atau ijazah, kemudian scan surat tanda kesehatan dari rumah sakit atau klinik atau puskesmas, kemudian ada surat tanda bebas dari narkoba, dan yang terakhir pastinya sertifikat prestasi kalian. Nah, untuk saya waktu itu, saya ada diminta untuk sertifikat prestasi tingkat nasional dan tingkat internasional, seperti itu Kak. Begitu teman-teman syaratnya. Nah, kalian tuh sebenarnya pada tahu nggak sih apa itu beasiswa Aperti BUMN? Nah, buat yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Nah, Aperti itu Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat Aperti BUMN. Nah, ini merupakan aliansi dari 8 perguruan tinggi yang dinaungi oleh BUMN. Nah, yang memiliki tujuan pembentukan Aperti ini adalah untuk membangun kerjasama dari para anggota dalam menjawab tantangan kebutuhan BUMN, mulai dari kajian ilmiah hingga pemenuhan SDM. Nah, beasiswa Aperti BUMN ini adalah beasiswa full. Jadi kalian dapat dibayarin oleh beasiswa Aperti ini full, mulai dari UP, BP3 dan uang semester lainnya, gitu. Nah, Syakira, apa sih kriteria yang ada di kamu sehingga kamu itu terpilih untuk mendapatkan beasiswa ini? Oke, nah jujur saya pribadi juga masih nggak nyangka ternyata saya bisa lulus ya Kak di beasiswa Aperti ini. Hanya saja untuk beasiswa Aperti seperti yang saya tahu bahwa persyaratan utamanya adalah kita memiliki sertifikat-sertifikat hasil prestasi selama kita berada di sekolah menengah atas yang mendukung untuk pemberkasan seleksi agar kita bisa lulus di tahap selanjutnya. Nah, sebenarnya nggak begitu ada kriteria khusus sih Kak untuk penerima beasiswa ini atau untuk bisa lulus di beasiswa Aperti ini. Bahkan baik kalian dari sekolah SMA, SMK, MA atau bahkan kalian dari pesantren sekalipun kalian bebas siapa saja bisa mendaftar di beasiswa Aperti dan di ITPLN. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian siapa saja dan dari background mana saja. Hanya saja selain untuk yang sertifikat prestasi tadi, ada hal lain nih yang kalian juga wajib tahu. Kalau di beasiswa Aperti, kalian harus mampu berkomitmen untuk bisa mempertahankan IPS kalian di setiap semesternya yang sudah ditetapkan agar beasiswa kalian tidak dicabut atau kalian bisa mempertahankan beasiswa sampai dengan lulus. Jadi di beasiswa Aperti ini akan ada persyaratan minimum IPS setiap semesternya. Jikalau kalian turun dari nilai yang telah ditentukan, maka beasiswa akan dicabut pada semester di mana kalian
turun. Nah, jadi sebenarnya itu aja sih, bagaimana kalian bisa berkomitmen, yakin pada diri kalian sendiri, dan meyakinkan kepada pemberi beasiswa kalau kalian mampu menyanggupi persyaratan tersebut, seperti itu Kak. Oh begitu. Nah, jadi kalau misalnya nilai IPS-nya itu turun gimana? Atau apakah uangnya itu akan kita bayarkan kembali ke BUMN-nya atau kita putus gitu? Nggak membayar lagi, mereka tuh nggak membayarin uang kuliah kita lagi atau gimana, saya kira? Oke, nah jadi untuk kemungkinan paling buruk nih ya Kak ya, kita ngomongin kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, yang semoga nggak akan terjadi. Hanya saja jika misalnya nih kalian menerima beasiswa, kemudian kalian bertahan dari semester 1, kemudian semester 2, kemudian semester 3, tiba-tiba di semester 4 misalkan nilai IPS kalian itu turun dari minimum yang telah ditetapkan, maka kalian tidak dituntut untuk mengganti rugi semester-semester sebelumnya. Kalian gak harus membayar UKT semester sebelumnya atau membayar uang BP3 dan lain sebagainya. Hanya saja ketika di semester 4 nilai kalian turun, maka di semester berikutnya kalian harus membayar UKT reguler di ITPLN. Tetapi misalkan di semester 6 IP kalian naik lagi, beasiswa yang tadi sudah hangus gak akan bisa balik lagi ke kalian karena kalian sudah sempat satu kali nilainya turun. Jadi benar-benar ketat banget dan bisa bilang kesempatan sekali dalam seumur hidup. Oh, jadi ketika IPS-nya turun gitu ya, jadi kita putus gitu lah ya, jadi mereka nggak membayari uang kuliah kita lagi gitu. Benar banget. Dan berarti kalau IPS kita itu naik, mereka juga nggak akan membayarkan ya? Iya, karena hanya satu kali kesempatan saja, seperti itu Kak. Nah, buat teman-teman tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah IPS kita tuh turun, kita nggak bisa diinin lagi sama mereka, dibayarin lagi sama mereka, kayak gitu. Nah, jadi beasiswa Aperti ini memang benar-benar ketat banget gitu ya, Syakira ya. Jadi kita harus bisa mempertahankan IPS kita agar tidak turun gitu. Nah, kasih dong tips atau saran gitu buat teman-teman yang ingin mendaftar Syakira biar bisa kayak Syakira nih. Oke, boleh nih Kak. Nah, sebelumnya Syakira mau bilang nih Kak, kan setiap orang pasti punya versi tips dan triknya masing-masing ya Kak, sesuai dengan pengalaman dan kenyamanannya masing-masing. Nah, mungkin memang Syakira pribadi belum memiliki banyak banget pengalaman, but I probably have some tips and tricks for some of you guys, so here we go. Nah, jadi untuk versi Syakira yang pertama, mungkin kalian gak usah jauh-jauh dulu kemana-mana, tapi yang pertama itu kenali dulu diri kalian sendiri. Kalian harus kenali dulu diri kalian, siapa kalian, apa kelebihan dan kekurangan kalian, apa minat dan kemampuan kalian, dan lain sebagainya. Karena hal ini tidak akan dipungkiri, kalian pasti akan bertemu khususnya untuk di seleksi wawancara. Karena bagaimana bisa kalian menjelaskan diri kalian ke si pemberi beasiswa jika kalian sendiri belum tahu apa sih keunggulan yang ada di diri kalian yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah kalian mengetahui tentang diri kalian sendiri, kalian juga harus tahu nih, penting banget untuk tahu tentang beasiswa apa yang kalian ikuti. Nah, jadi kalian juga harus tahu kalian tuh sebenarnya lagi ngapain sih? Kalian sebenarnya tahu nggak sih lagi ngikutin apa? Kalian harus cari tahu dulu dong kalian beasiswa apa yang kalian ikuti. Sama halnya seperti kita mendaftar di organisasi, perusahaan, kerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Kita harus tahu tentang beasiswa apa yang mereka berikan, orang seperti apa yang mereka butuhkan, bahkan bagaimana sistematis dan mekanisme beasiswa yang akan dilaksanakan kita pun mesti tahu. Karena kita juga tidak bisa pungkiri lagi, pada akhirnya nanti jika kita bertemu di wawancara, pemberi beasiswa tentu akan bertanya apakah kita sudah lebih tahu atau mencari tahu tentang mereka. Karena ini akan jadi nilai plus buat kita sendiri. Kalau kita mencari tahu, kita bakal terkesan peduli dan selalu mencari tahu hal-hal yang sedang kita ikuti, seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui siapa diri kalian, mengetahui jenis beasiswa apa yang kalian ikuti, nah yang ketiga, kalian juga harus menyelesaikan persyaratan seleksi administratif. Jadi di sini Syakira cuma pengen tekanin do your best. Jadi
seleksi administratif itu adalah seleksi pertama, gerbang awal kalian bisa lulus ke seleksi selanjutnya. So don't take it for granted, jangan disepelekan sama sekali. Memang terkesan sedikit ribet, beberapa persyaratan memang mengharuskan kita untuk menyelesaikan berkas A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kalau kalian gak lakuin sungguh-sungguh, kalian bakal nyesel karena ini bakal gerbang yang pertama dan kalian pasti bakal banyak banget belajar dari seleksi administrasi ini. Jadi tetap lakukan yang terbaik dari diri kalian. Oke? Dan yang keempat dari Syakira nih, jika kalian alhamdulillah nanti lulus dari seleksi administrasi, kalian pasti masuk ke seleksi wawancara pastinya dong. Nah, untuk wawancara, tolong banget jawab dengan jujur dan tenang setiap apapun pertanyaan yang diberikan oleh si pewawancara. Karena kejujuran kalian dan percaya diri kalian itu bakal sangat kelihatan di wawancara tersebut. Kalian juga harus tetap tenang dan tetap jadi diri kalian sendiri, apapun itu kondisinya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, tapi dengan kalian jadi diri kalian sendiri, kekurangan yang kalian miliki, kalian bisa menutupinya dengan kelebihan yang kalian miliki. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, setelah kalian berusaha, ikhtiar, dan melakukan segala hal yang terbaik, the best version of yourself, kalian harus percaya diri, tekad yang kuat, minta doa restu orang tua, dan pastinya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun itu pasti mungkin kalian akan merasa capek, lelah, bosan, atau mungkin kalian merasa putus asa jika kalian gagal 1-2 kali. Tapi percayalah, jangan patah semangat kalau kalian gagal sekali, ayo bangkit sebanyak 1000 kali lagi. Nah, tapi Syakira juga punya satu lagi loh Kak, yang banyak orang yang merasa ini bukan tips. Tapi menurut Syakira ini tuh penting banget untuk kalian nih, secara umum ya, untuk beasiswa, nggak cuma beasiswa Aperti tapi beasiswa yang lain juga. Kalian yang terakhir tuh harus aktif mencari informasi beasiswa-beasiswa yang tersedia khususnya di Indonesia. Emangnya itu syarat untuk atau tips dan trik untuk lulus ya Kak? Menurut Syakira sih iya. Kenapa? Karena kalau dari awal kita aja udah males buat mencari informasi beasiswa, gimana kita bisa dapetin beasiswa yang kita mau? Kita aja nggak tahu informasi dari mana. Nah, jadi sebelum kita menghadapi berbagai riuhnya persyaratan administrasi dan seleksi di beasiswa, ayo kalau kalian rajin dan terus aktif mencari informasi beasiswa, insya Allah kalian bakal dapat menemukan beasiswa yang cocok buat kalian nantinya. Seperti itu sih Kak. Mantap banget, kayak gitu guys tips lolos dari Syakira ala Syakira nih. Nah, jadi kalian harus bisa belajar dari tips-tips yang diberikan oleh Syakira. Nah, salah satunya itu adalah jujur. Nah, begitu. Oke, sekian dari wawancara kita tentang beasiswa Aperti. Nah, terima kasih banyak ya buat Syakira atas sharing-sharing dan udah memberikan ke kami itu tips-tips yang sangat bermanfaat. Oke, selamat siang. Selamat siang Kak.